dalam ibadah, dalam muamalah, dalam munakahah, berusaha dalam ibadah. Gimana dengan maulid ini? Kembali mengingatkan sejarah ibadah. Nabi adalah manusia yang paling dekat dengan Allah. Kenapa? Nilai patuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi adalah orang yang paling taat kepada Allah, Bapak. Alangkah malunya kita ngaku jadi umat Nabi tapi tidak patuh kepada Allah dan Rasulullah. Dalam surah An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina was-suhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqah. 69 surah An-Nisa. Wa may yuti'illaha wa rasul, siapa orang yang taat kepada Allah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka nanti di hari kiamat, di akhirat ia akan bersama para nabi. Alhamdulillah. Maka Rasul mencontohkan kita disuruh ibadah sholat. Bu, mauludan jojong tapi sholat harus dipelihara, betul? Iya, dan sampai gara-gara ngelembur agak maulid dan subuh dilarang. Nah ini bahaya. Tapi ibadah yuk salat, khususnya sudah maju aja masjid, luar biasa indah, nyaman, pengorbanan bersama, berjuang bersama membangun masjid As-Sa'adah, betul? Namanya As-Sa'adah. Tahu arti Sa'adah, Pak? Siapa sih nyanyi lagi gelangnya? Siapa sih nyetusun gelang As-Sa'adah? Pak Ustaz, tahu arti As-Sa'adah, Pak? Nah, pandai artinya Sa'adah? Bebaiku nih, Bapak. Sa'adah itu. Siti Sa'adah gelang. Sa'adah itu bahagia, Pak, maknanya. Maka bahagia, maka bersyukurlah Masjid As-Sa'adah, maka kelak di hari kiamat dia akan memberikan kebahagiaan orang-orang yang pernah memakmurkan, orang-orang yang pernah ikut andil membangunnya, betul? Mereka akan bahagia. Sa'adah memberi jaminan kelak, karena namanya adalah kebahagiaan. Maka bersyukur yuk, masjid udah besar, dibangun bukan uang sedikit, puluhan, ratusan juta. Tapi bagaimana kita mengisi Masjid As-Sa'adah menjadi tempat yang memang membawa kebahagiaan. Dan sampai sembahyang nemak berjalan. Nah kan, ini bahaya. Karena apabila masjid ini mahkamah, alangkah jadi amal sia-sia kita. Iya, kenapa? Ini dibangun untuk ibadah. Yuk, jadikan sarana ibadah agar kita silaturahmi. Coba, rukun yang terakhir di dalam sholat apa, Pak? Pak? Rukun yang terakhir dalam sholat apa, Pak? Nah, ini rukun yang terakhir dalam sholat apa, Bu? Hah? Rukun yang terakhir dalam sholat apa? Ilaha illallah. Jadi kaifiyah salat. Rukun yang terakhir adalah assalamu alaikum. Betul? Niat takbir berdiri baca Fatihah rukun tumanina, itidal tumanina, awas sujud tumanina, lugu tumanina, lugu akhir tahiyat akhir. Setelah tahiyat akhir, sebelum saya tengok, baca salam assalamu alaikum. Tahu nggak makna assalamu alaikum dalam sholat tuh, Pak? Salam kesejahteraan bagimu wahai saudara-saudaraku. Makanya kenapa kita disuruh berjamaah dalam sholat? Karena di dalamnya mengandung saling mendoakan. Ketika salam kanan, barisan yang kanan Bapak doakan keselamatan, yang kiri bagian kiri. Oi, ngomong dia, lah saya di pojok Ustaz. Kan ada ini yang sholatnya nyari pojok doang, betul? Ini pojok, udah disungguh mana?
Jemaatannya sungguh penyandaannya kamu jika wiridan semua bagai kita dom la ilaha illallah. Kenapa? Itu makna sholat. Nabi menganjurkan kita, yuk biasakan sholat berjamaah. Minimal biasa sholat, jangan ditinggalkan. Makna assalamualaikum ada makna keselamatan bagi orang-orang yang sholat. Insya Allah mudah-mudahan yang sholat di Masjid As-Sa'adah telah akan menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirah. Amin Allahumma. Iya, yuk adzan di masjid, tetangga hargai masjid. Masjid As-Sa'adah lagi adzan. Mohon maaf, yuk saya lagi hiburan mati.